Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini akan saya perkenalkan tentang fisika yang temanya pengaruh tinggi terhadap waktu jatuh benda. Yang pertama, pernahkah Anda bertanya-tanya apakah semua benda jatuh dengan kecepatan yang sama? Mari kita coba menjawab melalui percobaan sederhana menjatuhkan benda dari ketinggian tertentu. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu latar belakang percobaan. Yang pertama itu gerak jatuh bebas adalah salah satu fenomena alam yang menarik untuk dipelajari. Prinsip ini membantu menjelaskan banyak konsep fisika seperti gravitasi dan percepatan. Kemudian yang kedua ada tujuan percobaan, yaitu yang pertama ada menganalisis waktu tempuh benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Yang kedua mengamati efek gravitasi pada benda yang jatuh bebas. Kemudian ada dasar-dasar teori eksperimen. Pertama itu gerak jatuh bebas. Ketika sebuah benda jatuh bebas tanpa hambatan udara, gerakannya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dengan nilai rata-rata. Yang kedua, persamaan gerak. Persamaan yang mengeluarkan perilaku sistem fisik dalam hal gerakannya sebagai fungsi waktu. Adapun rumus waktu jatuh bebas yaitu T sama dengan akar 2H per G. Kemudian juga ada rumus jarak yang ditempuh dalam gerak jatuh bebas dihitung dengan rumus H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Ini ada penjelasannya. H itu sama dengan jarak yang ditempuh atau ketinggian benda yang jatuh dalam satuan meter. Kemudian ada G. G adalah percepatan gravitasi bumi yang sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan ada T yang yaitu waktu jatuh benda atau satuannya S atau detik. Contoh perhitungan teoritis gerak jatuh bebas, misalkan ketinggian H sama dengan 5 meter, berapa waktu jatuh benda? Diketahui H sama dengan 5 meter, kemudian G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita memasuki perhitungan. Kita akan memasuki rumus yaitu T sama dengan akar 2H per G. Oke, ini kita copy saja rumusnya, terus paste. Kita langsung memasuki rumus, yaitu yang hanya adalah 5, terus G nya 9,8 sama dengan akar, oh ya, kita harus kalikan dulu, 2 dikali 5 itu sama dengan 10, jadi akar 10 per 9,8 sama dengan akar 1. Kalau dihitung 10 bagi 9,8 hasilnya itu 1,02. Kalau diakarin 1,02 itu sekitar 1,01 detik. Kemudian jika ingin menghitung jarak yang ditempuh untuk waktu tertentu, kita bisa gunakan rumus maaf ya jika ketiknya lambat.
kita memasuki rumusnya. H sama dengan 1/2, kemudian GT kuadrat. Kita seperti biasa kita copy dulu terus paste, kita langsung gantiin dari satuan. Kita langsung memasuki nilainya. Yang G ada 9,8, terus yang T tadi sekitar 1,01 detik, kita tulis saja 1 detik di sini, dan kuadrat. Ini kalau dihitung semua sama dengannya itu sekitar 4,9 meter. Ini adalah sumber. Yang pertama itu ada dari Paul Ripper and Jean Mosca pada tahun 2007, dia tentang Physics for Scientists and Engineers dari Macmillan. Terus yang kedua ada David Halliday, Robert Resney, and George Walker, itu pada tahun 2014 tentang Fundamentals of Physics yang dari Wiley. Kemudian ada juga persiapan atau perlengkapan atau peralatan percobaan. Yang pertama, kita bisa siapkan bola kecil atau benda ringan, kemudian stopwatch. Yang ketiga itu penggaris atau pita pengukur untuk menentukan ketinggian. Terus yang terakhir itu permukaan datar untuk meletakkan benda sebelum dijatuhkan. Dan ada juga tahapan kerja eksperimen atau metode percobaan. Yang pertama, persiapan alat. Terus yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengulangan. Yang keempat, analisis data. Analisis data saya ada membuat sebuah tabel yang terdiri 3 baris dan 5 kolom dengan ketinggian yang nanti saya tentukan di tahap presentasi nanti. Terus di sini ada juga tertulis waktu jatuh 1, itu kita akan membuat percobaan jatuh sebuah benda itu sebanyak 3 kali, itu agar lebih akurat. Terus kita akan menghitungkan rata-rata waktu jatuh. Rumus yang pada rata-rata waktu itu kita buat seperti T rata-rata sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 per 3. Sekarang kita akan memasuki presentasi dan demonstrasi proses percobaan. Ini adalah alat presentasi. Yang pertama itu meteran ukur baju, kemudian yang kedua adalah gunting dan double tip yang saya gunakan untuk menempelkan nanti meteran ukur baju ini ke dinding. Kemudian yang ketiga ada stabilo yang saya akan tuliskan di dinding untuk ketinggian yang saya ukur nanti. Kemudian yang keempat ada 3 bola pingpong yang saya udah siapkan untuk menyatukan dari ketinggian tertentu yang nanti saya ukur. Selain itu ada juga yang kelima yaitu stopwatch yang dari HP. Mungkin ini rekam agak lainnya kelihatan kayak kedip itu ya. Dan ini adalah setelah saya ukur ketinggian yang 150 cm sama 100 cm di dinding yang udah
tetapkan. Ini adalah percobaan 1 yang ketinggian 150 cm. Kemudian ini percobaan kedua dengan ketinggian 140 cm. Ini percobaan ketiga ketinggian 150 cm. Ini percobaan pertama ketinggiannya 100 cm. Terus ini percobaan kedua dengan ketinggian 100 cm. Dan terakhir percobaan ketiga dengan ketinggian 100 cm. Nah, kita sekarang memasuki perhitungan, dimana tadi ketinggian benda jatuh kita udah tahu ketinggiannya, itu kita udah buat 150 cm dan 100 cm. Terus di 100 ketinggian 150 cm waktu jatuh satunya itu tadi setelah saya screenshot terus mulai rekaman ulang lagi, ini hasil screenshotnya itu kalau menyentuh lantai itu yang pertama percobaan sekitar 72 detik dengan ketinggian 150 cm. Kemudian waktu jatuh 2 yaitu percobaan kedua ketinggian 150 cm, setelah dijatuhkan itu ada sekitar 40 detik. Kemudian percobaan ketiga dengan ketinggian 150 cm itu sekitar 56 detik. Sebelum kita menghitung rata-rata waktu jarak jatuhnya, kita mengisi dulu total yang tadi kita jatuhkan benda dari 150 cm dengan 100 cm. Terus percobaan 1 ketinggian 100 cm itu sekitar 32 detik. Di percobaan kedua ketinggian 100 cm itu sekitar 32 detik. Terus percobaan yang ketiga ketinggian 100 cm sekitar 24 detik. Sekarang kita tinggal menghitung rata-rata waktu jatuh. Sekarang kita akan perhitungan setelah kita mengetahui waktu jatuh yang dari 1, 2, 3. Sekarang kita hitung rata-rata waktu jatuhnya. Pertama kita akan menghitung dengan ketinggian 150 cm dengan rumus yang tadi, T rata-rata sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 per 3 sama dengan, kita langsung hitung aja ya. T1 nya tadi 72, terus T2 nya 40, T3 nya 56. Di sini kita langsung masukin nilai yang tadi. Dari T1 ada 72 ditambah T2 nya 40 ditambah
T3 nya 56/3. Terus sama dengan, kita hitung aja, 72 tambah 40 tambah 56 itu totalnya 168/3. Ini hasilnya 168 bagi 3, hasilnya 56 detik. Ini ya hasil dari rata-rata waktu jatuh dari ketinggian 150 cm. Kemudian kita sekarang akan hitung ketinggian yang 100 cm. Sama dengan tadi, kita langsung aja ya. Ini rumusnya yang tadi rata-rata sama dengan, kita langsung memasuki ya, sama dengan nanti rata-rata satu sama. Di sini 100 cm ketinggiannya itu yang T1 ada 32, T2 juga 32, dan T3 24. Kita langsung masukin ya di sini. T1 nya tadi 32 tambah 322 yang T2, terus yang T3 24/3 sama dengan, kalau ini 32 tambah 32 tambah 24 hasilnya 88 bagi 3. Terus ini hasilnya, ini kelihatan ada komanya ya, 88 bagi 3 hasilnya 29,3 detik. Nah, ini hasil ketinggian dari 100 meter dan ini rata-ratanya. Kemudian kita akan masukin di sini yang tadi 100, ketinggian 150 cm, hasilnya 56 detik rata-ratanya. Terus rata-rata 100 cm itu 9,3, ketinggian 56 detik, dan 100 cm itu 9,3 detik. Nah, sekarang kita udah selesai perhitungan rata-rata yang kedua ini. Terus kita akan memasuki perhitungan teoritisnya. Sekarang kita akan menghitung perhitungan teoritis. Perhitungan teoritis. Kita hitung dulu yang tadi ketinggian 150 cm ya. Diketahui hanya sama dengan 120 cm. Karena kita perhitungan teoritis itu di sini kita akan pakai meter, jadi dari 150 cm kita akan jadi meter ya, yaitu 1,5 meter. G nya itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Saya cari dulu kuadratnya. Nah, kita sekarang yang dikata kita udah ketahui, terus kita sekarang akan menghitung pakai rumus yaitu tadi rumusnya adalah T sama dengan
T sama dengan akar 2H per G. Sini kita langsung aja sama dengan di sini kita tahu sorry, ini ada kesalahan. Maaf, tadi ada kesalahan dalam rumusnya. Ini tadi di sini akar 2 hanya itu 1,5 meter per G itu 9,8. Langsung sama dengan ini 2 kali 1,5 itu hasilnya 3 per 9,8. Ini kemudian sama dengan ini 3 dibagi 9,5 sama dengan akar sekitar 0,30. Akar 0,30 itu sekitar 0,55. Satunya detik ya, atau S juga boleh. Ini kita udah hitung ketinggian 150 cm dengan perhitungan teoritis. Kemudian tadi kita ada hitung rumus waktu jatuh bebas, itu rumusnya. Sekarang kita akan hitung jarak yang ditempuh dalam gerak jatuh bebas, dihitung dengan rumus H sama dengan 1/2 GT kuadrat. H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Kemudian di sini H sama dengan 1/2 G nya 9,8, terus T nya di sini ya, T tadi udah hitung 0,55 0,5 kuadrat. Nah, kemudian kita hitung ini 9,8 dikali 0, nah sekarang kita akan hitung 0,5 di kuadrat berapa. Kalau dihitung sekitar 0,325, terus dikalikan 9,8, hasilnya sekitar 2,9645, terus dibagi 2, hasilnya
sekitar 1,48. Di sini kita dalam satuan meter atau ditulis M juga boleh ya. Nah, ini hasilnya 1,48 meter. Tidak beda jauh ya dengan itunya ketinggian 1,5. Selanjutnya kita akan hitung perhitungan teoritis yang diketahui hanya sama dengan 100 cm. Tadi kan kita udah hitung yang 150 cm, sekarang kita hitung yang 100 cm. Kita jadiin meter dulu, itu 1 meter. Terus G nya sama 9,8 meter per sekund kuadrat. Nah, sama dengan tadi, kita akan hitung dulu T nya. T sama dengan T sama 2H per G sama dengan kita langsung aja 2 hanya 1 G nya 9,8. kita langsung aja ya hitungnya. Ini 2 hasilnya bagi 9,8 itu akarnya sekitar 0,20. Akar 0,20 itu sekitar 0,45 detik atau S ya. Nah, sekarang kita akan hitung H-nya atau jarak tempuhnya. H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Nah, kita langsung aja hitungnya 9,8. 1/2 G nya 9,8, T nya 1, salah, T nya itu tadi hasilnya 0,45. Oh ya, 0,45 kuadrat ya. Terus sama dengan kita langsung hitung ya, 9,8 di sini dulu 0,45 dikuadratkan itu sekitar 0,2025, terus dikalikan 9,8 hasilnya sekitar 1,9845, terus dibagi 2 hasilnya sekitar 0,99 meter. Nah, tidak beda jauh kan, 0,99 meter sama 1 meter. Jadi
ini bisa dibilang akurat. Kemudian ini adalah kesimpulan eksperimen hasil percobaan dengan ketinggian benda 100 cm dan 100 cm dengan waktu rata-rata 150 cm sama dengan 56 detik dan 100 cm sama dengan 29,3 detik. Dari hasil perhitungan teoritis 150 cm T-nya ada 0,55 sekon dan H-nya atau jaraknya sama dengan 1,48 meter. Dengan ketinggian 100 cm, T-nya sama dengan 0,5 T sama dengan 0,45 sekon atau detik dan H-nya atau jaraknya sama dengan 0,99 meter. Kesimpulannya, hasil percobaan menunjukkan bahwa waktu tempuh benda yang dijatuhkan sesuai dengan perhitungan teoritis. Percobaan ini membuktikan bahwa percepatan gravitasi bumi memengaruhi gerak benda yang jatuh bebas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Saya harap semua tahu atau mengerti tentang sebuah benda yang jatuh bebas. Sekian dan terima kasih.